Apa sih artinya kehidupan? Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para filsuf, para ilmuwan, dan kita semua selama berabad-abad. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan perennial question atau pertanyaan abadi yang gak punya jawaban definitif. Bagi sebagian orang, hidup itu ya memiliki denyut nadi dan punya kemampuan fungsi tubuh dasar. Tapi bagi orang yang lain, menjadi hidup itu juga lebih dari itu. Ini mungkin tentang mengalami dunia, merasakan emosi, dan gimana kita bisa connect sama orang lain. Dengan kata lain, agar kita bisa hidup dan mengalami apa yang ditawarkan kehidupan, terlepas dari definisi hidup kita tuh sebenarnya mau kayak gimana, satu hal yang pasti adalah kita harus eksis dulu, harus ada dulu di dunia ini supaya kita bisa merasakan pengalaman tersebut. Nah, jadi penting untuk mengetahui apa sih sebenarnya sifat dari keberadaan atau eksistensi kita di dunia ini. Nah, untuk menjawab kebingungan ini kita bisa menggunakan pemikiran Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang terkenal karena gagasannya tentang gerakan eksistensialisme. Dalam filsafatnya, Sartre menekankan konsep eksistensi dan berpendapat bahwa individu itu memiliki kebebasan yang penuh untuk memilih jalannya sendiri dan menentukan juga identitasnya sendiri. Sartre percaya bahwa konsep eksistensi itu pada dasarnya terkait dengan juga konsep kebebasan. Dengan kata lain, fakta bahwa kita itu ada berarti kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang hidup kita sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah ide yang cukup meresahkan karena ini berarti kita sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan kita dan konsekuensi yang kita miliki. Kita nggak bisa nih nyalahin orang lain atau situasi kalau misalnya kita anggaplah salah pilih. Karena kita juga yang milih itu, jadi kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita ambil. Gagasan tentang kebebasan ini justru bisa membuat kita kewalahan dan bisa menimbulkan perasaan cemas dan takut. Sartre nyebut ini sebagai fenomena kecemasan eksistensial dan dia percaya kalau misalnya ini adalah bagian alami dari kondisi manusia. Nah, untuk mengatasi kecemasan ini, Sartre berpendapat bahwa kita itu seharusnya merangkul kebebasan kita dan bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut. Sartre juga percaya bahwa pilihan dan tindakan kita adalah yang memberi makna pada hidup kita. Dengan kata lain, keberadaan kita itu nggak ditentuin sebelumnya. Kita justru memiliki kekuatan untuk menciptakan makna dan tujuan kita sendiri. Nah, gagasan ini sebenarnya tentang gagasan klasik tentang filsafat mengenai esensi, yaitu yang menyatakan kalau hidup itu memiliki makna atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. But according to Sartre, there is no design for a human being. No way we have to be, no God to create a purpose for us, no human nature that fixes how we should live. Salah satu cara untuk memahami konsep ini adalah melalui contoh seorang tukang kayu. Dalam filsafat klasik, esensi seorang tukang kayu dapat dilihat sebagai kemampuan untuk membuat dan memperbaiki benda-benda kayu. Nah, esensi ini melekat pada tukang kayu dan nggak bisa dirubah lagi tergantung pilihannya dia. Namun dalam filsafatnya Sartre, hakikat seorang kayu itu tidak tetap atau juga nggak inherent, karena dia diciptakan melalui pilihan dan tindakan si tukang kayu yang diambil setiap harinya. Misalnya nih, tukang kayu itu memilih untuk fokus kepada pembuatan furniture yang bagus aja ketimbang memperbaiki benda-benda kayu. Nah, esensi mereka sebagai tukang kayu itu akan bergeser dan menyesuaikan pilihan-pilihan yang diambil dalam hidupnya ini. Dengan kata lain, esensi tukang kayu itu nggak tetap dan melainkan terus berkembang dan terus berubah berdasarkan pilihan yang dia ambil beserta konsekuensinya. Jadi dalam filsafatnya Sartre, eksistensi mendahului esensi. Esensi kita bukan sesuatu yang diberikan kepada kita, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui pilihan dan tindakan kita. Sekali lagi, gagasan ini pasti menentang gagasan filsafat klasik mengenai esensi. Jadi dalam filsafatnya Sartre, eksistensi jelas mendahului esensi. Esensi kita bukan sesuatu yang diberikan kepada kita, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui pilihan dan tindakan kita. Nah, tapi pertanyaan adalah bagaimana sih kita bisa merangkul kebebasan ini dan apa konsekuensinya kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal itu. Lalu, gimana kita bisa ngadapin kondisi manusia yang buat kita cemas, yang buat kita takut, yang dinamakan sebagai ketakutan eksistensial ini. Nah, to find out more, please click subscribe, like, and see you in the next video. Thanks so much for watching and